jabatan seperti PLT, pejabat leta Allah, ini kan sangat-sangat terbatas kewenangannya, Pasti, terutama menyangkut anggaran ya, pasti, menyangkut anggaran. Nah, sekarang kita melihat dampak kepada pembangunan itu sendiri. Nah, pasti. kira-kira Bukan ini hanya kan dampak pembangunan, dampak layanan. satu layanan, dua Nah, pembangunan siap. karena penyerapan masalah anggaran. Akhirnya ujung-ujungnya ekonomi dan kesejahteraan. Kira-kira ini, mampu nggak terjadinya pengamputasian seperti itu dengan penunjukan seorang PLT dengan batasan-batasan kewenangan yang sangat naif, itu mampu memberikan pelayanan terbaik, kemudian Tidak mungkin. pembangunan terbaik, terus peningkatan perekonomian Penyelenggaraan terbaik. ya, Nah, penyelenggaraan kira-kira pelayanan. ya pertama kan pelayanan ya, Ya, pelayanan. Kedua masalah penyerapan anggaran, siap, ini pembangunan ya, siap. pembangunan di berbagai bidang. Betul, Kemudian peningkatan perekonomian kerakyatan. betul, betul. Menurut Bang Andi, Jadi tidak mampu nggak itu? pasti ritme itu akan terganggu, Bung Dani. Hmm, Harmonisasi atau akselerasi daripada kinerja OPD yang dalam hal ini hmm, fokus ke dalam bidang-bidangnya pasti tidak akan menjalankan optimal, Bung Dani. hmm, hmm, Apalagi mereka pejabatnya bukan pejabat yang definitif. hmm, Mereka dapat dengan mudah bahwa PA-nya adalah seorang bupati. hmm, Seorang bupati produk politik, hasil hmm, dari produk politik ya, akan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang hmm, secara masukan atau secara output daripada memberikan satu kebijakan terpengaruh pada orang-orang ini. hmm. Padahal yang tahu bagaimana sistem itu bekerja itu adalah seorang sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, jumpa kembali dengan acara Ngobos, ngopi bareng obrolan santai. Santai. Ngobrolnya santai, Tapi yang namun dibahas serius. yang dibahas serius ya. Oke, kali ini kami tertarik untuk mengulas sebuah fenomena di mana sebuah pemerintahan itu kerap kali terjadi sebuah benturan dan pembenturan antara tupoksi jabatan politis dengan jabatan karir. Dalam hal ini jabatan politis ini seorang kepala daerah Ya, ya. dipilih secara proses politis ya. Betul. Nah, Baperjakat itu di bawah naungan adalah dari jabatan karir. Baperjakat sendiri merupakan singkatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Siap, Mas siap, Andi, siap. ya. Sehingga di sini kerap kali seorang kepala daerah yang notabene sebagai jabatan politis dalam kurun waktu Ya, ini jauh lebih berwenang ya, dan semuanya sendiri mungkin juga demi kepentingannya. lebih banyak pengaruh ya. Lebih banyak pengaruh Ya, sehingga dalam hal ini pejabat-pejabat karir ini dikalahkan. ya, proporsionalnya terkalahkan ya. Terkalahkan. Nah, jadi ini. Nah, sementara eh, Baperjakat yang seharusnya dapat bekerja secara proporsional dan profesional kerap kali dikalahkan oleh ambisi oleh seorang kepala daerah. Betul, betul, betul. Nah, sehingga kerap kali terjadi sebuah penunjukan pejabat tertentu. Pertama, kadang-kadang nggak sesuai dengan Kompetensi, kompetensinya, ya, kemampuan. kemampuannya ya. Betul. Kedua, kadang-kadang orang yang harusnya naik, ya, itu tertahankan. Padahal dia punya potensi besar. Potensi Ya. besar dan sudah wayai, jadi Ya. kata orang Tapi Banyuwangi dia itu terhambat di situ ya. terhambat di situ. Siap, Sementara Baperjakat tidak berkutik. Ya, ya. Nah, ini menarik. Bahkan kepala-kepala dinas yang seharusnya dijabat oleh eselon 2 secara definitif Ya. karena pengaruh dan keinginan ambisi dari seorang kepala daerah hanya ditunjuk oleh seorang PLH atau PLT. Betul, banyak di PLH-kan itu. PLT-nya, di PLT ini kan kalau menurut orang-orang sana ini kan pejabat lillahi ta'ala. Ya, Karena dia hanya menjalankan tugas keinginan daripada yang lebih tinggi. penguasa ya. Penguasa. Oke, kita akan bincang-bincang dengan Mas Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik yang selama ini intens mengkritik dengan tajam dari regulasi pemerintahan namun tetap memberikan sebuah opsi-opsi solusi. Ya. Nah, ini. Ya, kita tidak hanya mengkritis tapi kita memberikan pertimbangan dan solusi. Betul. Artinya kita semuanya kan demi kebaikan, Mas Betul, Andi, ya. betul. Oke, Bang Andi, kita memulai dulu gini.
kedudukan porsi dulu ya. Ya. Porsi antara pejabat politis dengan pejabat karir. Ya. Dalam hal ini kepala daerah di tingkat kabupaten adalah bupati ya, Ya, ya. di atasnya gubernur ya. Ya. Kemudian dengan pejabat karir dalam hal ini para ASN ya. ASN, Ya, ya. ASN ya. Fenomena ini sebenarnya kalau menurut analisa Bang Andi Ya. terjadinya tadi kan tak awali bahwa kerap kali antara jabatan politis dengan pejabat karir ini terjadi benturan dan pembenturan. Iya, iya. Nah, analisanya Bang Andi gimana ini? Iya, benar Bung Dani. Artinya di beberapa daerah, bukan hanya di Banyuwangi, itu fenomena-fenomena seperti ini banyak terjadi Bung Dani ya. Tapi sebetulnya regulasi yang didasari itu sebenarnya tanda kutip ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya produk politik ya. Bupati ini kan produk politik Bung Produk Dani ya. politik betul. Tidak memberikan porsi yang lebih besar daripada objektivitas dari rangkaian seorang ASN dalam berkarir tadi, tupoksi berkarirnya itu sesuai dengan regulasi Bung Dani. Artinya porsi antara produk politik dengan jabatan karir itu juga harus objektif. Artinya analisa jabatan karir seseorang itu kan tanda kutip bupatinya sebenarnya kan sekda ya. Kan sekda, bupatinya ASN ini kan sebenarnya kan sekda. pimpinannya sekda. Namun kebanyakan di beberapa daerah sekda terpengaruhi oleh produk politik. Sehingga subjektivitas atau rangkaian-rangkaian monitoring, evaluasi, rekrutmen, kemudian katakan kinerja, itu akhirnya terpengaruh oleh subjektivitas orang produk politik yang tentunya kepala daerah. Termasuk mengabaikan proporsionalitasnya ya? Ya, proporsionalitas ini sebenarnya sudah diatur ya. Artinya pejabat negara atau ASN itu kan terkait dengan regulasi-regulasi yang sudah ada. Tapi karena di sini seorang leadernya itu adalah bupati, itu akhirnya banyak dari kebijakan-kebijakan yang tanda kutip mengamputasi atau mempengaruhi secara subjektivitas. Dipaksakan. Nah, di sini setidaknya sekda itu kan menyodorkan personil-personil yang menempati katakan pembantu bupati dalam hal ini OPD tadi, itu kan memberikan satu assessment yang sesuai dengan regulasi. Mereka-mereka yang menempati suatu kedudukan dan jabatan atau kewenangan itu tidak lepas dari monitoring dan evaluasi Monef dan tupoksi daripada seorang ASN. Sekda, sekretaris daerah itu secara objektif rangkaian mereka yang akan menduduki sebagai personil yang ditempatkan itu sesuai dengan regulasi, tidak tanda kutip terpengaruh oleh subjektivitas. Memang produk politik mempengaruhi objektivitas, tetapi setidaknya seorang bupati tidak lebih dalam lagi mencampuri daripada urusan karir seorang ASN atau penempatan kedudukan dan jabatan personil-personil yang layak dan mampu untuk diberikan sodoran nama-nama tersebut untuk menempati jabatan-jabatan sebagai pembantu bupati. Tidak dipaksakan unsur politisnya kepada seorang sekda untuk memaksakan orang-orang ini duduk di dalam organisasi sebagai leader. Nah, nantinya kan di sini kan ada nuansa-nuansa yang politik yang dipesankan kepada mereka-mereka. Seolah-olah mereka harus menjalankan subjektivitas dari bupati. Setidaknya mereka harus lebih proporsionalnya itu objektivitas terhadap tupoksi dan aturan regulasi yang sudah diciptakan sebagai seorang ASN dalam menjalankan satu tupoksi kedinasan atau organisasi perangkat daerah tadi, Bung Dani. Tetapi mungkin kalau di Banyuwangi banyaknya pejabat-pejabat yang PLT ya, pejabat lillahi ta'ala. Bukan pejabat harian. Kalau pejabat harian kan berbeda ya, tupoksinya berbeda. Ini kan banyak yang di PLT kan. Seorang kepala dinas kok tupoksinya secara penempatan mendapat satu SK sebagai PLT. Ini kan juga tidak baik karena secara regulasi seorang PLT itu tidak dapat menjalankan sesuatu hal yang strategis, misalkan terhadap personil, penempatan dari organisasi, merotasi karyawan, kemudian pengaruh terhadap kebijakan anggaran, itu kan hal-hal yang strategis, Bu Dani. Betul. Padahal di situ 6 bulan itu ada nota penyampaian terhadap revisi anggaran. Nah, ini kan sifatnya strategis, tidak boleh dipengaruhi oleh seorang pejabat lillahi ta'ala tadi ya, tanda kutip ya. PLT. Artinya dia menandatangani perubahan RAPBD 6 bulan sekali. Nah, ini kan sudah suatu yang strategis. Bagaimana PLT bisa menandatangani meskipun saudaranya adalah bupati kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi kan setidaknya usulan ini dari PLT gitu kan. Betul, betul. Nah, bagaimana seorang PLT dapat mempengaruhi atau dapat merubah atau dapat mengamputasi setiap anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD yang ditetapkan di awal. Kemudian terjadi perubahan, kemudian usulan itu ditandatangani oleh seorang bupati. Nah, ini kan tanda kutip secara dasar hukumnya sudah tanda kutip bisa dikatakan menyalahi prosedur dari Bu Neni. Oke, saya tertarik dengan satu kata tadi dari Bang Andi ya, yaitu mengamputasi ya. Ini menarik ini. Jadi memang di sini kenapa terjadi sebuah benturan dan pembenturan? Betul. Memang di sini terjadi sebuah ketimpangan kepentingan. Siap. Nah, jika bupati memaksakan diri dengan cara mengamputasi orang pejabat yang seharusnya sudah pada saatnya naik pangkat atau jabatan pada jabatan-jabatan tertentu karena terjebak dalam tanda kutip like and dislike, hanya urung. Mereka terkebiri ya, bahkan teramputasi. Nah, sementara kami berkeyakinan kalau berjagat ini bekerja secara proporsional dan profesional, pasti yang diusulkan ini melalui pertimbangan panjang. Dan memang sesuai dan melibatkan beberapa SKPD ya. Betul, melibatkan banyak kompetensi. Inspektorat. Sementara PLT sendiri kan, baik PLT maupun PLH kan bukan pejabat definitif. Sehingga dibatasi oleh kewenangan-kewenangan. Nah, kira-kira Bang Andi, dengan adanya pengamputasian seseorang yang harusnya menempati jabatan tertentu sesuai dengan kompetensinya, sementara seorang bupati atau kepala daerah menempatkan pejabat yang dia suka, namun tidak sesuai dengan kompetensinya, dipaksakan. Kira-kira menurut Bang Andi dampak dari roda pemerintahan itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau melihat daripada penempatan seorang PLT, itu kan ibaratnya tidak boleh tadi yang saya singgung melalui perubahan-perubahan yang strategis ya, tidak boleh melakukan itu, gitu kan. Otomatis salah satu tugasnya adalah pemegang anggaran atau pemegang kuasa anggaran. Bila ini ibaratnya masih dipaksakan, itu PA-nya, pemegang anggaran itu bukan seorang definitif, tapi masih seorang PLT. Otomatis larinya ke bupati. Bagaimana bupati ini atau seorang PLT akan konsentrasi membangun satu organisasi yang dapat menjalankan secara baik? Tentunya kan sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya bahwa pemegang anggarannya masih seorang bupati. Artinya pengaruh dan penentu kebijakan larinya tetap kepada bupati ya. Masih bupati. Sekarang seorang kepala dinas itu kan mempunyai kewenangan dan jabatan mengembangkan satu organisasi menjadi sebaik-baiknya, Bu Dani. Ketika dia ditempatkan sebagai pejabat PLT, otomatis roda ini kan masih ketergantungan komunikasi. Bahwa dia akan mengambil satu kebijakan, PA-nya ke bupati. Ya betul. Kan? Pemegang anggarannya ke bupati. Mereka tidak mampu secara maksimal, secara katakan optimal, mereka memberikan satu pengembangan organisasi yang dipandang secara baik dalam hal katakan pelayanan publik, penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan hal-hal yang sifatnya dokumen kepada masyarakat, ini akan terkendala. Ataupun inspiratif yang sifatnya inovasi-inovasi dari seorang pejabat definitif dalam mengembangkan satu organisasi yang baik, itu akan juga terkendala. Karena mereka yang peran strategisnya masih dipegang seorang bupati. Bupati ini begitu urusannya terlalu banyak, PLT-nya terlalu banyak, juga akan tidak optimal. Pincang akhirnya. Ada hal-hal yang sifatnya sumbatan-sumbatan dalam berkinerja. Karena apa? Menunggu kebijakan bupati, menunggu koordinasi bupati. Ketika seseorang OPD atau menjabat sebagai kepala dinas mempunyai inspirasi dalam mengembangkan satu organisasi, mereka menjadi terhambat. Permasalahan-permasalahannya terus muncul, begitu berkoordinasi ke atas juga terhambat. Ini juga menjadi tidak optimalnya, atau tadi yang Bung Dani bagaimana dalam langkah strategis pembangunan, tentunya juga akan menjadikan hambatan-hambatan yang besar, Bung Dani. Oke, Bang Andi, tadi Bang Andi kan sempat berujar bahwa jabatan sekda atau seorang sekda ini kan tak ubahnya seorang bupati bagi lingkaran ASN, eksekutif, yang punya banyak wewenang seharusnya kan, secara supaya ini betul-betul profesional dalam menata regulasi pemerintahan dan menempatkan pejabat-pejabat
sesuai dengan kompetensinya dan masing-masing. kepangkatannya. Ya, itu otomatis kan mempertimbangkan Betul. kembali ke Baperjakat Siap, ya, betul. terutama menyangkut masalah kepangkatan, Betul. penyesuaian di sana. Iya. Nah, dalam hal ini ketika misalnya nih seorang sekda demi dan atas nama Ketua Baperjakat mengusulkan Iya. calon-calon pejabat yang sudah melalui proses dan penggedogan sedemikian rupa untuk menepati pos-pos tertentu sesuai dengan kompetensinya, Iya. namun kemudian dipangkat, diamputasi oleh bupati. Iya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang sekda? Apakah tetap memberikan argumentasi Iya. atau nurut tunduk kepada seorang bupati? Ya, seharusnya porsi-porsi ini masyarakat menilai ya. Dengan adanya satu regulasi kebijakan-kebijakan yang katakan menyalahi regulasi peraturan dan perundang-undangan, itu kan setidaknya mereka-mereka yang mempunyai perhatian bagaimana jalannya kinerja eksekutif itu menjadi daya ungkit untuk menata kembali seorang leadership, bahwa langkah-langkah Anda dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda-roda perekonomian terhadap orang-orang yang punya kompeten itu mengingatkan kembali bahwa langkah Anda dapat dikatakan adanya suatu penyimpangan. Tentunya ASN yang sudah mempunyai tupoksi dalam hal pembinaan, promosi, mereka itu melangkah sesuai dengan peraturan seharusnya kan. Seorang ASN itu kan bertindak dan menjalankan satu kewenangan dan jabatan, itu kan sesuai aturan. Betul, peraturan betul. dan perundang-undangan. Ya. Mereka tidak bisa lepas keluar dari itu. Nggak bisa. Tidak bisa. Artinya sistem-sistem ini kan sudah terkonsolidasi dengan berbagai peraturan. Tentunya ketika ada kekosongan, kemudian siapa yang dipromosikan untuk menjadi menduduki satu jabatan yang kosong, bahkan setahu saya posisi strategis daripada katakan sekelas sekda pun, ketika terjadi kekosongan, itu segera bupati membuka satu lelang jabatan itu sudah ada loh, diatur ya. Diatur juga. Ketika ada kekosongan bahwa ASN yang dibawa personel ASN yang katakan sebagai pembantu bupati tadi ada kekosongan, bupati dapat mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melelang jabatan kepada siapa yang mampu, masyarakat yang mampu, siapa saja ASN yang katakan mempunyai kemampuan dan jabatan dan kepangkatan yang sesuai dapat mendaftar untuk mengisi kekosongan tadi, supaya ritme harmonisasi daripada roda pemerintahan itu berjalan dengan baik. Regulasi kan sudah ada semua. Dan itu pun tidak bisa lepas penyesuaian dengan jabatan kepangkatan kan. Bupati ini sebetulnya hanya menjaga sistem secara akselerasi berjalan baik. Semuanya silakan pada sekda ya. Bukan sistemnya diutik-utik sendiri. Iya. Sistem itu kan sudah diatur sekda. Sistem itu sudah diatur peraturan dan perundangan, Bung Teni. Kok sekarang dengan produk politik ini bupati dapat membesar pengaruhnya terhadap tatanan boleh sistem. Dibilang mengobok-obok itu ya. Artinya tatanan-tatanan yang sudah sesuai peraturan perundang-undangan ini, nuansa politisnya tidak boleh besar terhadap nuansa objektivitas atau nuansa peraturan perundangan. Artinya di sini seorang sekda itu kan harus mampu mengisi dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan sistem itu sendiri kan. Betul. Sekda itu kan mempunyai sistem-sistem OPD yang sudah terangkai. Betul. Suatu kebijakan yang sudah ada landasannya. Ketika ini kosong, ketika ini perlu jabatan, ketika ini perlu diisi orang-orang punya kapabilitas dan kompetensi, sekda itu yang tahu peta permainan caturnya itu yang sekda yang tahu. Karena punya wilayah-wilayah yang memang ada kompetensi di situ. Kan. Seorang sekda itu kan berkarir dari bawah sampai ke pucuk pimpinan bupatinya ASN tadi, Pak. Ya, detail lah. Ya, betul. Dalam hal ini gini, Bang Andi. Ya. Saya beberapa kali chat lewat WA juga telepon yang isinya adalah saya secara pribadi pingin masyarakat mendapatkan pencerahan tentang sistem itu yang dimotori oleh seorang sekda. Namun belum pernah direspon, gitu kan. Padahal kami tujuannya itu yang jelas untuk penyeimbang untuk penyeimbang. Walaupun kita saat ini mengkritik, tetap memberikan solusi-solusinya, tapi alangkah baiknya dari pihak sana sekda yang mewakili ASN itu bisa berkata-kata, begitu kan. Namun nggak pernah bersambut. Sebenarnya yang menjaga sistem salah satunya sekda juga. Betul. Sistem-sistem eksekutif ini sekda yang mempunyai peran besar dalam hal menjalankan roda-roda kinerja eksekutif. Tetapi kalau ini semuanya tertutup dan hanya mementingkan kepentingan daripada unsur tadi produk politik seorang bupati yang dapat mengintervensi tatanan, itu kan juga sekda tentunya punya punya perlindungan kepada masyarakatnya. Artinya lingkungannya ya. Karena juga sekda ini kan
membawahi, mengkomandoi daripada kinerja eksekutif, kinerja OPD itu kan tentunya juga untuk pelayanan masyarakat. Betul. Kalau ini terpengaruhi, sebetulnya sekda itu yang tahu. Tersendat akhirnya tersendat ya. akhirnya gitu loh kan. Ini tidak baik ke depannya. Karena apa? Mereka akhirnya dipaksakan. Ibaratnya orang yang duduk sebagai kewenangan dan jabatan tidak pada orang yang mempunyai kompetensi dan kapasitas, Bu Neni. Oke, Bang Andi. Dengan adanya sistem yang sempat menurut Bang Andi dengan penunjukan kemauan dari seorang bupati seperti itu ya, sehingga banyak pejabat-pejabat yang tidak sesuai kompetensinya menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ini kontradiktif. Betul, ya. Kontradiktif dan anomali ya. Sementara jabatan seperti PLT, pejabat letak Allah, ini kan sangat-sangat terbatas kewenangannya, terutama menyangkut anggaran ya, menyangkut anggaran. Nah, sekarang kita melihat dampak kepada pembangunan itu sendiri. Nah, kira-kira bukan hanya dampak pembangunan, dampak layanan. Satu layanan, dua pembangunan, karena penyerapan masalah anggaran. Akhirnya ujung-ujungnya ekonomi dan kesejahteraan. Kira-kira ini, mampu nggak terjadinya pengamputasian seperti itu dengan penunjukan seorang PLT dengan batasan-batasan kewenangan yang sangat naif, itu mampu memberikan pelayanan terbaik, kemudian pembangunan terbaik, terus peningkatan penyelenggaraan terbaik. Nah, kira-kira ya pertama kan pelayanan ya, pelayanan. Kedua masalah penyerapan anggaran, ini pembangunan ya, pembangunan di berbagai bidang. Kemudian peningkatan perekonomian kerakyatan. Betul. Menurut Bang Andi, mampu enggak itu? Pasti ritme itu akan terganggu, Bung Dani. Harmonisasi atau akselerasi daripada kinerja OPD yang dalam hal ini fokus ke dalam bidang-bidangnya pasti tidak akan menjalankan optimal, Bung Dani. Apalagi mereka pejabatnya bukan pejabat yang definitif. Mereka dapat dengan mudah bahwa PA-nya adalah seorang bupati. Seorang bupati produk politik. Hasil dari produk politik akan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang secara masukan atau secara output daripada memberikan satu kebijakan terpengaruh pada orang-orang ini. Padahal yang tahu bagaimana sistem itu bekerja itu adalah seorang sekda. Begitu ini terpengaruh terhadap katakan tadi yang disinggung Bung Dani, penggunaan anggaran. Kemudian ini akan berdampak langsung kepada penggunaan anggaran kepada OPD-nya. OPD-nya tidak serta-merta menjalankan itu dengan maksimal atau optimal. Karena apa? Masih terpengaruh. Dia dapat diamputasi, dia dapat dipengaruhi, dia dapat dihilangkan daripada tujuan bahwa dia akan mengoptimalkan kinerja OPD secara baik, akhirnya teramputasi. Mana yang strategis dan berkesinambungan dalam rangkaian pembangunan, rangkaian ekonomi, rangkaian membangun UMKM, rangkaian penyelenggaraan pelayanan kebijakan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, semuanya akan terkendala, Bung Deni. Begitu punya inisiatif terbaik, seorang kepala PLT, akhirnya tersendat. Anda masih seorang PLT. Anda masih belum bisa mengatakan itu sebagai optimal secara sah, bahwa mereka yang mempunyai kemenangan itu. Karena terbatas hal-hal yang strategis, tidak dapat disahkan oleh seorang OPD. Apalagi ingat, Bung Dani, dalam setiap anggaran penyusunan anggaran APBD, mereka PLT ini menandatangani, di mana secara hukum seorang PLT sebenarnya tidak boleh untuk menandatangani sebuah rencana APBD. Kemudian di 6 bulan ada perubahan anggaran lagi. Apakah si PLT yang sama juga menandatangani lembaran negara tersebut? Semua kembali kepada bupati lagi. Kembali lagi. Setidaknya gini, masyarakat ini kan memperhatikan. Cuman masalahnya masyarakat untuk katakan memprotes, kemudian mengkritisi, kemudian hal-hal yang sifatnya mereview terhadap kinerja satu eksekutif di dalam satu pemerintahan kabupaten, akhirnya kan mereka menjadi hanya berseloroh dan tidak mampu. A priori soalnya. Nah, begitu a priorinya ini, akselerasi pembangunan, akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan juga terhambat, Bung Dani. Gitu, Bung Dani. Artinya akan roda pembangunan itu akan terseok-seok ya. Betul, Bung Dani. Karena nggak mungkin seorang bupati akan menangani semuanya. Betul. Ingat masalah sampah kemarin. Ya. Masalah lingkungan. Sampai mau motung, ya. Itu salah satu dampak bahwa mereka yang ditempatkan sebagai dinas lingkungan hidup ya, itu menjadi katakan tekanan. Ya mungkin si PLT ini mempunyai inspirasi, punya kinerja bagus, mempunyai inspirasi dalam menata dan mengelola lingkungan itu secara baik. Namun tapi karena porsinya itu adalah PLT tadi, sehingga
tidak sampai lah. Misalnya. Akhirnya gayung itu tak bersambut Ya, begitu ya. betul. Oke, Ya. Bung Andi, ini mungkin sebelum kita akhiri ada saran-saran atau solusi-solusi Ya. supaya roda pemerintahan itu berjalan dengan baik. Betul. Sistem juga berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Betul. Monggo sampaikan saran kepada Bupati dan jajarannya ini. Baik, Bung Neni. Peraturan dan perundangan yang melandasi kinerja ASN itu sudah sangat baik. Artinya mereka seorang ASN itu bertindak memahami regulasi secara baik dan benar. Tidak tercampuri urusan produk politik sehingga bupati ibaratnya dapat mengintervensi sistem. Tetapi bupati itu tugasnya adalah mensupport dan mendukung jalannya sistem pemerintahan yang baik dan benar. Tentunya di sini bupati dengan dibantu dengan sekda itu mengakselerasikan sistem ini berjalan secara baik sehingga kewenangan dan jabatan daripada pembantu-pembantu bupati dapat berjalan secara maksimal sehingga ini juga akan berdampak kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi, dalam pembangunan pelayanan atau penyelenggaraan kesejahteraan dokumen dan perizinan, semuanya dapat tertata dengan baik. Sehingga apa? Yang dipetik dari masyarakat adalah kepuasan bahwa seorang leadership ini menjalankan satu rangkaian daripada roda pemerintahan yang berdampak kepada masyarakat secara luas. Ya, itu sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Betul, ya. Jadi pemirsa, apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi itu supaya sistem pemerintahan itu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, roda pembangunan dan pemerintahan juga tidak terseok-seok. Maka yang terpenting bagaimana caranya supaya tidak terjadi benturan dan pembenturan antara jabatan politis dengan jabatan karir. Masing-masing diserahkan sesuai dengan kompetensi. Betul. Sehingga semua apa yang diinginkan bisa tergapai kan. Betul. Jangan lupa kami akan membahas topik-topik yang lain yang lebih menarik tentang pemerintah secara umum pada acara Ngobos berikutnya. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Kopinya belum ada. Kopinya belum ada tapi ini sudah habis. Oke. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Andi. Yang penting sehat selalu. Cari kopi dulu yuk. Cari kopi dulu. Oke. Biar sesuai dengan Ngobos.